ini untuk memenuhi tugas UAS studi perancangan 1, saya akan di sini mendapatkan soal dengan fungsi gedung sebagai rumah sakit dengan tinggi bangunan 30 lantai 1 itu 4,5 meter serta lantai tipikalnya adalah 3,5. Jumlah lantainya total 10 lantai. Sistem struktur yang digunakan adalah sumber untuk tulang, beton 350 dan batu baja 420. Ini adalah parameter bangunan yang digunakan. Kemudian untuk soalnya adalah tentukan gaya gempa lateral desain berdasarkan data respons spekta untuk wilayah sesuai lampiran dan buktikan bahwa hidrodinamik lebih besar dari di statik. Kedua, lakukan pengecekan simbangan antar lantai, pengaruh vertikal, keberaturan vertikal dan ketidakberaturan horizontal. Oke, untuk mengingat waktu terlalu lama, saya ingin melakukan pengecekan apa benar hitungan yang saya gunakan sudah sesuai dengan soal yang diberikan. Di sini sudah digambarkan Gina flat tabalok. Oke. Di sini saya sudah memasukkan pembebanan head load 2,64 serta SIDL-nya adalah 3,75. 74, maaf. Untuk lantai 10, di lantai 10 kita beda dikarenakan mengingat faktor-faktor lain seperti dan untuk outdoor AC yang lainnya. Untuk lantai 10, bebanan yang digunakan adalah tidak. SIDL-nya adalah 9,26. Oke. Yang kemudian adalah permodelan struktur, rigid bond struktur. Rigid bond struktur merupakan angka asumsi untuk mengukur pengekakuan suatu elemen struktur frame, kolom, dan balok pada perancangan bangunan tinggi untuk mendapatkan keruntuhan detail maka digunakan konsep strong column with beam, yaitu kolom lebih kuat daripada beam, gitu kan ya. Kemudian untuk struktur spesial moment frame, ASI 318 mensyaratkan nilai beam kolom capacity ratio adalah sebesar lebih dari 1,2 hingga nilai yang sesuai adalah dengan mengasumsikan rigid end factor sebesar 1 hanya untuk kolom. Nah, di sini saya akan melakukan pembuktian apakah kolom saya ini jadi sesuai dengan frame ASI 318.
diafragma rigid. Diafragma tipe ini mengasumsikan elemen pelat lantai sebagai elemen rigid body dengan kekakuan tak berhingga dibandingkan dengan elemen vertikal sistem penahan gaya lateral. Distribusi gaya lateral diusahakan pada kekuatan relatif dari elemen vertikal. Semua elemen vertikal dikontribusikan pada pusat kekakuan juga DOS yaitu X di dan K pada pusat kekakuan struktur. Diafragma rigid merupakan pendekatan paling umum yang dilakukan dalam desain diafragma beton dan diafragma beton di atas steel deck. Oke, kali ini saya akan membuktikan apakah diafragma di sini sudah menggunakan diafragma D1. Kita select properties, kita pilih slab. Nah, kita pilih 2 ini. Select. Oke, setelah itu pavement, shell, diafragma. Di sini di satu kita sudah menggunakan rigid. Oke. Oke, berikutnya adalah penentuan mesource berdasarkan berat seismik efektif. Dengan mesource, maka jumlah massa yang akan dihitung oleh TAPS untuk analisis waktu getar, beban total untuk pembebanan gempa. Pemilihan mesource atau pendefinisian massa dapat dilihat pada menu define, kemudian mesource. Nah, di sini kita sudah sesuai dengan SNI pasal 772 SNI 1726 2019 dengan DL multiplier 1 dan LL adalah 0,25. Oke. Kemudian adalah analisis spektrum respon ragam. Jumlah ragam analisis harus dilakukan untuk ragam. Analisis harus menyatakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar 100% dari massa struktur. Untuk waktu sendiri rigid body dengan izinkan untuk mengambil semua ragam dengan periode di bawah 0,05. Sini kita coba cek apakah benar. Define model kasir. Oke, di sini modal kita pakai default dari Edwards sendiri. Oke. Sebagai alternatif, analisis diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam yang minimum untuk mencapai massa ragam berkombinasi paling sedikit 90% dari massa aktual dalam masing-masing arah horizontal ortogonal dari respon yang dibentuk. Itu sudah sesuai. Oke. Kemudian saya running. Ini etapnya udah saya running tadi dengan set log kasusnya adalah DL dan LL. Oke, di sini saya ingin mengetahui gaya ragam struktur. Display, kita dulu. Kita pilih model, play. Di sini untuk mode pertama dengan periode 0,533 detik ini kita catat
Kemudian ini bisa sebagai hitungan lanjutan. Untuk mode pertama yaitu mode arah X, dan untuk mode kedua itu untuk arah Y. Oke, untuk kemudian setelah kita mengetahui model ragam struktur ini, kita bisa melihat hasil dari kita pilih analisis, terus kita pilih model result, analisis kita Oke, kita akan melihat hasil dari bentuk ragam tadi. Itu di analisis, kemudian struktur output, model informasi, kemudian pilih table model participant next view. Ini kita akan melihat model ragamnya. Ini muncul modal participation ratio. Ini adalah gaya statis ternyata lebih besar daripada gaya dinamik. Berarti ini sesuai dengan soal yang diberikan. Aturannya adalah gaya dinamik ini harus lebih besar daripada gaya statis. Oke, ini kita bisa export ke Excel dengan cara file, export ke Excel. Oke. Kalau gitu kita balik lagi ke PPT. Di sini maka akan muncul Excel atau data-data yang kita butuhkan dari ETABS, yaitu MES X, Y, MES X, COM, MES Y. Di sini kita bisa olah. Kemudian dikarenakan gaya statis, gaya dinamik kita lebih kecil daripada gaya statis, maka kita harus merubah atau menambahkan dengan faktor koreksi. Kita bisa buka aplikasi link ini. Ini adalah gambaran contohnya. Di sini saya sudah screen puskin. Sekarang di sini saya adalah kota gitu. Kemudian tanah saya adalah tanah sedang. Maka di sini
sini akan muncul nilai-nilai atau parameter-parameter yang bisa kita gunakan. Kemudian angka-angka ini kita bisa copy ke Excel. Oke. Kemudian dari hasil pusking tadi kita bisa mengolahnya. Di Yogyakarta sendiri TL yang kita dapat adalah menurut SNI 1726 tahun 2019 adalah 20 detik. Ini adalah TL-nya. Kemudian apa sih tahapan perencanaan ketahanan gempa menurut SNI? Yang pertama adalah risiko bangunan. Berdasarkan pasal 412 faktor keutamaan gempa dan kategori risiko struktur bangunan, gedung rumah sakit merupakan dalam kategori risiko 4 dengan faktor keutamaan gempa LE adalah 1,5. Yang kedua adalah kategori desain seismik atau seismik desain kategori berdasarkan pasal nilai sekarang lebih 0,582 gram 582 dengan kategori resiko 4, maka sesuai dengan tabel 8 dalam kategori desain seismik. Tapi di tabel 9 juga ada lagi nih untuk kategori 4, maka angka 2 ini kita pilih angka yang cukup besar atau pilih dengan KDS dengan resiko tertinggi. Yang ketiga adalah sistem struktur dan parameternya. Sistem pengaturan seismik berbeda digunakan bahan gaya seismik masing-masing terhadap sumbu oktogonal. Masing-masing nilai R, CD, dan gamma 0 omega 0 harus diterapkan pada setiap sistem. Di sini kita menggunakan dinding geser bagian bertulang khusus dengan nilai R-nya 7, faktor kuat di sistem atau omega 0-nya adalah 2,5 dan pembesaran depresinya adalah 3,5. Adalah penentuan periode desain berdasarkan pasal 7821. Periode fundamental pendekatan TA dalam detik harus ditentukan dari persamaan NTT H N pangkat X, di mana N adalah ketinggian struktur di atas dasar sampai tingkat tertinggi struktur dan koefisien D dan E ditentukan dari tabel 18 ini. Kemudian berdasarkan pasal 782 periode fundamental struktur T dalam area individual harus diperoleh menggunakan sifat struktur dan karakteristik informasi elemen pemikul dalam analisis yang teruji. Periode fundamental struktur T tidak boleh melebihi hasil perkalian koefisien untuk batasan atas pada periode yang dihitung CU dari tabel 17. Kita menggunakan PC 0,08 adalah 0,7 menggunakan semua sistem struktur lainnya. Karena analisis program report yang tadi kita dapatkan untuk TX atau mode satunya adalah 0,533 detik dan TI-nya adalah 0,15 detik. Kemudian menurut peraturan FEMA kita didapat tadi SIS kita dari aplikasi Puskim adalah 0,358 dengan ini adalah 1,4, sementara TX-nya adalah 0,533 detik. Itu ternyata lebih besar dari TA kita, yaitu 0,717. Maka TA yang kita pakai adalah 0,717. Kemudian penentuan koefisien respons seismik.
berdasarkan pasal 7811 koefisien reaksi KPCS harus dibutuhkan sesuai grafik internasional material yang dibutuhkan sesuai grafik internasional material complementing skema 451. Ini adalah contoh gambarannya. Nilai CS yang dihitung sesuai dengan persamaan di bawah tidak perlu melebihi bagi berikut. Yang pertama adalah CS, yaitu SCS per R bagi LE. Di sini SCS kita tadi sudah dari angka Puskim, R kita adalah 7 dan LE kita adalah 1,5. Ya, 1,5 betul. Kemudian untuk CS maksudnya adalah FC1 dari Puskim dibagi T. T-nya kita yang dapat adalah 0,717 dikali R per LE. R-nya dengan angka 7 dan L-nya adalah 1,5. Dapatkan 0,09981. Maka nilai CS tidak kurang dari CS min, yaitu 0,044. SCS LE lebih besar dari 0,01. Angka ini ternyata yang didapatkan adalah 0,110264 lebih besar dari 0,01, sehingga kita menggunakan koefisien ekspensif arah X dan Y adalah 0,1164. Oke. Kemudian berat seismik efektif. Berat seismik efektif merupakan berat total dan kegunaan dari beban mati struktur ditambah beban mati tambahan ditambah beban hidup yang tereduksi. Dari tabel etap yang didapat awal tadi kita bisa olah, yaitu dengan kita didapat barusan. Kemudian X itu adalah nilai tori 1 atau lantai 1 dari Mas X, dan untuk yang Y adalah dari Mas Y. Kemudian untuk geser statik itu tuh sama dengan VY sama dengan VX total kali CS. Oke. Jadi gini, gaya geser ini kita peroleh dari angka W total dikali dengan CS. CS kita untuk masing-masing, ini kan VX sama dengan VY kan. Jadi W totalnya ini kita kalikan dengan CS. Sementara CSX sama CSY kita adalah sama, maka gaya geser statik kita juga sama. Oke, yang kedua adalah berat seismik efektif. Oke, dari hasil tadi kita olah lagi, ketemu yaitu H1. H1 ini adalah tinggi kumulatif ya. Di lantai 1 ada 4,5 ditambah 3,5 jadi 8. Ini adalah angka kumulatif per lantai. Sementara B1-nya adalah Mas X. Mas X itu adalah ini. Ini adalah X. Kemudian K-nya adalah koefisien dari setengah T ditambah 0,7. 0,7 itu kita dapat rumus yang ketentuan dari SNI. Kemudian WI kali HI kali K. Ini adalah angka perkalian dari Mas X ini dikali dengan ketinggian kumulatif terus dikali dengan koefisiennya, ketemu adalah angka ini. Kemudian kita dapat angka CV ini, otomatis itu berasal dari angka ini dibagi dengan total itu total dari W1 Mas X ini, maka didapat angka CV. Kemudian Fx sama dengan Fy yaitu dari CV dikali dengan gaya statik. Sementara gaya statik kita adalah 467786,52. Oke. Setelah kita hitung tadi berat seismik ini, maka didapat gaya geser statik tiap lantainya nih, gitu kan. Jadi kita udah ketemu nih Fx ketemu, kita masukkan ke sini. Vx nya kita udah ketemu,
Oke. Kemudian FY itu juga sama. FY itu sama dengan VY. Oke, ini adalah gaya geser lantai satu. Jadi untuk gaya geser lantai satu sendiri adalah V2 ditambah F2. Jadi ini V2 ditambah F2 ini adalah gaya geser lantai 2. Oke. Di sini saya akan membandingkan hitungan dari Vx dengan Vy. Di sini ada 3 hitungan, yaitu hitungan input manual yang barusan kita hitung. Yang kedua melalui program calculate dan program user define. Program calculate sama user define ini kita bisa cek di etaps. Oke, saya buka etaps dulu. Oke, kita sudah di etaps tugas besar program calculate menggunakan program calculate. Kita bisa cek di define pattern. Kemudian ini untuk EX kita menggunakan user define program calculate. Kita cek apakah benar. Nah, ini angka untuk arah X sendiri ini adalah, kemudian kita pakai program calculate di sini. Nah, di sini kita ada 0,03. Maaf, kita di sini 0,002. Mendekati angka T kita adalah CT kita adalah ini 0,02. Kemudian dari base ke atap ini mengarah di bedanya hanya di titik. Oke, kemudian untuk trial kedua adalah menggunakan metode time period user define. Ini kita bisa cek kembali. Di sini kita menggunakan, nah, karena barusan saya running maka ini ngeblok. Oke, di sini time periodnya kita menggunakan user define dengan T tadi itu kita udah hitung, kita masukkan ke sini. Kemudian ring-nya kita sama, SS-nya kita juga kita masukin semua. Yang bedanya di sini nih. Oke, kemudian untuk EY-nya kita cek sama. Oke. Dari hasil dari perhitungan dua metode itu kita dapat angka EX dan EY dari masing-masing perhitungan, pertama program calculate dan program user define. Di sini angkanya cukup jauh, oleh karena itu yang saya gunakan untuk berikutnya adalah saya menggunakan data Vx dan Vy dari input manual. Yang kemudian adalah gaya geser dinamik. Oke, kemudian kita lanjut ke pembebanan gempa dinamik respons spektra. Setelah melakukan perhitungan kurva spektrum desain berdasarkan SI 126/2019 yang menggunakan Microsoft Excel, angka-angka dari Puskim tadi itu periodenya kita catat semua gitu, waktu-waktu kita catat semua. Kemudian kita bisa membuat spektrum desain dengan cara kita
kita cek dulu. Kita ada dua cara. Yang pertama adalah cara dengan menggunakan data Puskim, yang kedua menggunakan dengan data tab itu sendiri. Tadi find, kemudian tab function, function. Ini saya ada dua cara, yaitu menggunakan dan ASC 716. Di sini kita coba modify, kita cek. Nah, di sini kita menggunakan ketentuan dengan dumping rasio 0,05%. Kemudian kita menggunakan hasil perhitungan melalui aplikasi tadi, kita masukkan. Yang kedua, kita menggunakan peraturan ASCE. Nah, di sini kita masukkan angka tadi yang dari 10, dan kita masukkan semua. Kita berarti ada dua hitungan. Dari hitungan dua kita keluarkan data itu sendiri. Untuk gaya geser dinamik menggunakan data Puskim, didapat V spekta X-nya adalah sekian, dan menggunakan aplikasi etap dengan ketentuan ASCE 716 didapat V spekta X-nya sekian. Maka dari dua angka ini saya menggunakan hitungan respon spektrum input manual. Ini adalah gaya geser dinamik tiap lantai. Kita share ke kita udah balik ke etaps. Di sini kita akan mengetahui hubungan beban gempa statik dan dinamik. Kita coba buka di display, kemudian story respon. Ini kita pilih di sini adalah story share atau short story geser. Sini kita bisa mengeluarkan nih XDIR dan XYDIR. XDIR ini kita gunakan untuk perhitungan berikutnya, dan untuk XDIR sama XY ini sambalnya seperti XY tadi. Kemudian setelah kita mendapatkan gaya geser tiap lantai ini antara X dan Y, begitu, maka kita bisa olah, dan ternyata hasil statik yang kita dapat masih lebih besar dari hasil dinamik. Oleh karena itu kita harus mengkalikan gaya dinamik ini sendiri dengan faktor skala. Faktor skala ini kita dapat dari 100% gaya statik dibagi dengan gaya dinamik. Di sini bisa kita lihat untuk arah X kita kalikan dengan faktor skala gayanya 2,09, dan untuk arah Y adalah 2,07. Maka didapat gaya dinamik koreksi sekian.
Ini terbukti bahwa gaya dinamik koreksi ini bisa dipakai karena lebih besar dari 1% gaya statik. Ini adalah hasil pengecekan simpangan. Maaf, belum selesai. Nah, oleh karena itu untuk jawaban nomor 1 kiranya udah terjawab dengan perhitungan seperti ini. Kemudian kita kembali ke perhitungan ke soal. Mengingat keterbatasan waktu untuk menjawab nomor 2, maka saya akan screen langsung saja ke Excel. Ini untuk menjawab nomor 2. Kita sudah di Excel. Oke. Untuk pertama adalah pengecekan simpangan antar lantai. Ini kita dapat dari etaps, yaitu ini kita dapat dari etaps. Ini adalah pengecekan simpangan atau storage drift menurut SNI. Jadi kita dapat dari etap. Dengan cara kita ganti di sini. Ini mark story placement. Nah, di sini nanti angka untuk angka simpangan antara X dan Y. Kita copy, kita bisa ekspor ke Excel. Oke, ketika didapat ini, maka kita bisa menghitung pengecekan simpangan antar tingkat. Ini adalah tinggi antar lantainya, masih oke. Drift ini kita dari simpangan yang sudah dihitung tadi, begitu. Kemudian untuk ini adalah perkalian dari drift X. Nah, untuk status ini adalah apabila izin lebih besar daripada delta I, maka dia akan oke. Kemudian begitu halnya dengan yang Z. Kemudian untuk pengecekan efek P delta. Efek P delta ini kita bisa dapat angka ini dari etaps. Kita buka etap. Oke, karena etapnya ada error, maka kita langsung saja. Semoga aja di waktu yang akan datang atau di waktu lain kita bisa membahas bagaimana sih kita mendapatkan angka-angka ini, angka P, angka-angka yang sekiranya belum saya jelaskan di pertemuan ini gitu. Yang jelas P ini kita dapat dari etaps, kemudian kita bisa olah. Ini P ini dari etap semua. Kemudian kita cek kestabilan struktur akibat gempa. Di sini kita ngeling-ngelingin aja karena di Drifix-nya kita udah ketemu, punya kita udah ketemu, maka efeknya ini adalah dari gaya statik dinamik tadi yang terkoreksi. Kemudian ini adalah agak ribet ya ini ya. Ini F6. Intinya theta ini adalah perkalian dari angka-angka ini. Nah, untuk statusnya sendiri adalah apabila theta max ini lebih besar
dari 0,25 maka dia bakal oke. Ini theta max besar dari 0, theta max ini lebih besar dari 0,02. Oke. Kemudian adalah untuk area J kita sama. Kemudian kita pengaruh torsi. Di sini XCM ini kita dapat dari etap semua. Hal ini adalah pengurangan dari JCM kurang ICR. Ini adalah pengurangan-pengurangan dari angka ini. Kemudian kita hitung eksentrisitas tambahan sebesar 5% dari dimensi tegak lurus dari gaya gempa. Oke. Ini adalah hitungan-hitungan. Ini div ini kita dapat dari etaps. Di kesempatan yang akan datang, semoga aja saya bisa menjelaskan hitungan-hitungan ini. Oke, setelah kita cari semua komponen-komponennya, maka kita bisa beralih ke titik ketidakberaturan horizontal. Di sini kita tinggal masukin ini div x ini kita dapat dari etap. Kemudian ini yang kita hitungan sebelumnya. Maka kita bisa cek untuk rantai atap ini ada torsi atau perputaran atau tidak. Kita bisa cek di sini. Kemudian untuk ketidakberaturan vertikal, di sini kita bisa cek dengan 70%, kemudian kekakuan 80%, 60 hingga 70 antara X dan Y. Oke. Kemudian ketidakberaturan berat atau massa. Di sini angka ini kita dapat dari etaps juga. Kemudian kita bisa hitung. Pada intinya adalah ini. Setelah kita melakukan perhitungan semuanya, maka kita harus merangkum tipe-tipe dan penjelasan ketidakberaturan. Untuk 1A, statusnya adalah tidak ada. Untuk 1B, hitungan tadi 1B tadi. Kemudian urutan 2, 3, hingga 5B. Oke. Cukup sekian penjelasan singkat saya mengenai tahapan perencanaan ketahanan gempa. Kiranya ada salah kata, saya mohon maaf. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.